diaphragmatic breathing. Jadi diaphragmatic breathing itu bukan berarti toraksnya nggak boleh naik. Oke? Diaphragmatic breathing itu memastikan bahwa perutnya itu naik pada saat inspirasi. Ketika dia bisa menekan gerakan dari toraksnya pada saat inspirasi, itu nilai bagus, nilai plus. Tapi ketika pasiennya nggak bisa, jangan dipaksa untuk menekan gerakan dari sakral toraksnya. Oke? Paham sampai sini ya? Tadi ada beberapa, Pak ini dia diaphragmatic breathing tapi dadanya kita naik, ya nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah. Terlebih ini baru bisa, gitu, baru bisa. Tapi tujuan akhirnya kemana? Tujuan akhirnya ya supaya perutnya aja yang naik, toraksnya yang nggak naik. Tujuan akhirnya begitu. Tapi bukan berarti di fase awal tuh kalian langsung strict, toraksnya nggak boleh naik, yang ada sesak dia, yang ada sesak pasien. Jadi sebisa mungkin yang harus diperhatikan pada saat melakukan diaphragmatic atau abdominal breathing itu adalah naikin dulu si abdominalnya sampai sana, sampai dia bisa. Pelan-pelan kita eliminir gangguan-gangguan yang lain. Jadi bukan berarti wah nggak boleh, ada toraknya naik nggak boleh gitu, terus kita nggak bisa berlanjut ke latihan berikutnya, nggak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, assisted yang tadi kita bahas bareng-bareng, yang tangan kita di perut pasien, itu adalah ketika kondisi pasien itu nggak mampu ekspirasi paksa, pasiennya tidak mampu huffing, baru kita bantuin. Tapi kalau misalnya pasiennya mampu, yang nggak usah dibantuin, nggak apa-apa, tangan kalian nggak usah ditaruh di situ, ya. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak bisa aja, baru kalian bantu. Yang ketiga, tangan kalian ditaruh di perut pada saat diaphragmatic breathing itu untuk merasakan batas akhir inspirasi dan akhir ekspirasi. Jadi tekanan kalian tuh di batas itu range gerakannya. Jadi Pak ini saya susah gitu, nekannya tuh nggak pas terus, ya berarti kalian belum bisa ngerasain akhir inspirasinya di mana. Terus pada saat dia udah nyampe di akhir ekspirasi, jangan kalian tambahin lagi, bisa tembus ke lambung. Asam lambung yang naik. Tadi di belakang itu tuh yang asam lambungnya naik. Asam lambungnya naik, ya ditekan-tekan lambungnya soalnya. Kebanyakan tekannya. Asam lambungnya jadi naik. Ya, sorry. Jadi sampai lambung copot. Jadi ada fungsinya. Ada tujuannya. Tangan kita ditaruh di perut pada saat melakukan diaphragmatic breathing untuk melihat oh ini batas akhir inspirasinya. Jadi pas dia ngembung kan kita tahu tuh batas akhir inspirasinya. Terus setelah batas akhir inspirasi turun kan? Ekspirasi, terus ngerasain oh di sini nih batas akhir ekspirasi, terus ditarik nafas lagi, ya nggak? Nah, berarti range gerak kalian adalah di akhir inspirasi sampai ke akhir ekspirasi. Jangan ditambahin. Yang kena asam lambung. Sudah ada contohnya asam lambung. Yang terakhir adalah pastikan pasien itu enggak ada jeda antara inspirasi ke haf. Maksudnya adalah dia tarik nafas, hafal, tahan nafas. Karena pada saat dia jeda, dia nahan nafas, yang dilakukan adalah dia ngeden biasanya, mikir. Ketika dia ngeden, ketika dia mikir, yang terjadi adalah tekanan intraabdomen dan intrakranial itu akan meningkat. Sehingga kalau dia ada riwayat hipertensi, udah pasti naik tensinya. Apalagi kalau dia ada riwayat operasi otak, wah bisa bahaya tuh. Makanya tadi menjadi kontraindikasi diberikan latihan batuk karena perlu koordinasi. Yang terakhir adalah Pak dia nggak bisa, huffing-cuffingnya tuh nggak nyampe. Nggak apa-apa, jangan dipaksain. Yang penting ada satu goals yang kecentang. Kalau dia nggak bisa huffing, seenggaknya dia bisa diaphragmatic breathing. Pada pertemuan berikutnya baru kita detailkan lagi huffingnya, gitu, ya. Jadi
Sistem respirasi dan kardio itu adalah dua sistem yang sangat adaptif terhadap perubahan. Sangat adaptif. Perubahan ke arah yang lebih baik maupun perubahan yang ke arah patologis. Jadi perubahannya itu pelan-pelan dia. Gitu. Jadi dibilang adaptif itu adalah dia mampu menyesuaikan secara gradual, pelan-pelan. Kalau dia latihannya bagus, berenang mulu, lari mulu gitu ya, dia akan meningkat secara bertahap tuh kemampuan kardiorespirasinya. Begitupun ketika orang itu kena penyakit kardiorespirasi, maka penurunan fungsinya juga pelan-pelan. Nggak tiba-tiba nggak sadar terus udah gitu dia nggak bisa jalan, nggak kayak gitu. Dia pelan-pelan. Awalnya dia bisa ngaji 2 halaman, tiba-tiba nggak bisa ngaji, ngajinya cuma bisa 1 halaman. Sering tuh kayak gitu tuh patokannya. Kok sekarang saya ngajinya cuma bisa 1 halaman ya setiap selesai sekali duduk. Dimulai dari situ. Kok tiba-tiba kalau misalnya ada dingin, tiba-tiba saya suka ngerasa sesek gitu. Pelan-pelan kerusakan yang dialami sama pasiennya. Nah, dengan kerusakan yang dialami secara bertahap, kita kan berusaha untuk mengembalikan fungsinya. Ya jangan ngoyo juga, butuh proses gitu. Makanya ketika dia belum bisa huffing, seenggaknya masuk diaphragmatic breathing-nya dulu. Ketika dia belum bisa diaphragmatic breathing, ya dia bisa deep breathing aja dulu. Tarik nafas dalam gitu. Jadi seperti itu prosesingnya. Ya. Oke? Lanjut, sekarang ke postural drainase. Next, Kak. Nah, jadi ini adalah upaya untuk membersihin jalan nafas dengan mengubah posisi pasien. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah di pemeriksaan. Pemeriksaan yang mana? Auskultasi. Jadi dengan auskultasi kita bisa melihat posisi dari si sputumnya ada di mana paling banyak. Oke, next lagi. Ya elah. Contohnya adalah kayak gini. Apa upaya pembersihan Ini saya turunin dulu ya. pembersihan jalan nafas dengan mengubah posisi. Jalur nafas dengan apa? Mengubah posisi. Kayak gini. Jadi pasien itu kita bolak-balik sesuai dengan posisi dari letak sputumnya ada di mana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengalirkan si sputum tersebut ke jalan nafas terdekat dengan bantuan gravitasi. Kalau dia ada di kiri, sputumnya apikal misalnya paling atas, maka dia miringnya ke sebelah kanan. Di apikal, ganjel badannya, sehingga dia turun. Kalau dia di kiri, berarti dia miringnya ke Kanan. kalau dia di kiri miringnya ke kanan, kalau dia di kanan miringnya ke kiri. Jadi sebaliknya. Jadi kita auskultasi dulu, diidentifikasi lokasi sputumnya di mana. Setelah itu baru mikirin positioningnya. Yang jelas area yang ada sputumnya, yang paling banyak sputumnya, dia harus ada di atas dan turun posisinya. Nah ini yang tadi saya bilang, positioning ini nggak baku. Bisa jadi kalau bantalnya banyak di ruangan itu bisa jadi berubah. Atau misalnya bednya dia tiltingnya bisa dari bawah tengah sampai atas. Kita tinggal adjust aja gitu kan. Itu tergantung dari lokasinya nanti. Nah, yang paling sederhana itu adalah positioning dengan menggunakan bantal yang banyak. Oke, next lagi. Dan tujuannya ini untuk mencegah macam-macam ya pada kondisi kasusnya, yang jelas akumulasi sekresi. Next lagi. Next lagi. Nah, jadi si postural drainase itu dikombinasikan dengan latihan batuk. Kalau misalnya pasiennya itu sudah sangat stabil, bisa kita positioningkan di bulak-balik gitu ya. Terus kemudian dia juga mampu untuk melakukan latihan batuk, maka bisa diberikan postural drainase dulu, terus kemudian latihan batuk. Jadi kita turunin dulu tuh si dahaknya sambil minta pasien untuk melakukan teknik latihan batuk. Posisinya gimana? Bisa nggak di posisi postural drainase? Bisa. Boleh. Dilihat dari kondisi pasiennya. Kondisi pasien dulu yang harus kita lihat awal. Semakin baik kondisi pasiennya, maka semakin possible pasiennya dipositioningkan sesuka hati kita,
sesuai dengan posisi sputum terbanyak. Oke, semakin stabil, kuncinya situ. Tapi kalau misalnya pasien yang nggak bisa gimana? Ya paling aman duduknya. Posisinya duduk selonjoran. Next lagi. Terus ada juga yang namanya perkusi. Ya, perkusi ini membantu untuk mobilisasi sekret. Next lagi. Ada clapping namanya. Next. Terus kemudian disertai dengan vibrasi, boleh langsung ke next. Nah ini ya, positioningnya adalah ikutin posisi parunya dibantu dengan gravitasi. Artinya bagian yang paling banyak kita harus paling atas. Next. Next lagi. Oke. Nah ini, pada saat kita melakukan latihan batuk dikombinasikan dengan postural drainase, akan sangat mungkin pasien itu bisa langsung mengeluarkan dahaknya. Kalau kalian tambah inhalasi di awal, jadi inhalasi dulu, terus kemudian baru latihan batuk dan postural drainase, possibility untuk bisa langsung keluar dahaknya itu sangat besar. Sehingga kita yang pertama harus menyiapkan mangkuk atau tempat untuk naruh si sputumnya. Plastik kuning atau plastik kresek biasa juga boleh, gitu ya. Terus kemudian siapkan beberapa bantal agar posisi baik untuk memposisiin si postural drainase-nya. Ajarkan kepada pasien untuk bernafas dalam atau batuk efektif sebelum melakukan tindakan. Jadi tadi ya serangkaian diafragmatic breathing dengan latihan batuk. Terus bila pasien memproduksi mukus dalam jumlah yang banyak, minta pasien untuk membantukan atau di suction gitu ya sebelum pemberian position ini. Jadi kita kan datang pemeriksaan, auskultasi, kedengar tuh ronki tuh di mana-mana, ya kan? Pada saat kita harus selesai pemeriksaan, kita ajarin di breathing dulu, gitu. Ajarin diaphragmatic breathing, ajarkan latihan batuk dulu, gitu. Setelah itu baru kita kombinasikan dengan postural drainase. Next. Terus evaluasi pasien pada segmen tertentu, terus kita lihat tanda vitalnya, terus next lagi. Terus kemudian next lagi. Ada posisinya nggak ya? Nah, ini adalah posisi yang paling sederhana. Kalau pasiennya sama sekali nggak stabil, pasiennya tidak mampu, kita posisikan balik gitu ya, ditengkurepin, tidur miring, terus diangkat gitu. Maka ini adalah posisi yang paling baik. Boleh satu pasien lagi di sini? Satu pasien, yuk. Siapa aja? Maju. Ini udah ada. Okta udah maju. Kak, duduk tuh aja kan Kak. Nah, ini adalah posisi yang lainnya. Lihat nggak? Posisi yang lebih membutuhkan kondisi pasien yang jauh lebih stabil. Kondisi pasien yang udah mampu bergerak keluar dari tempat tidurnya. Kalau pasiennya belum mampu bergerak keluar dari tempat tidurnya, kita posisikan kayak gini aja yang paling jauh. Terus kemudian balik lagi ke slide tadi kalau kita mau ngeluarin cairan, sputum, mukus atau apapun itu namanya. Berarti yang harus kita lakukan adalah memendekkan jalur tempat keluarnya. Oke, kita pendekkan jalur tempat keluarnya. Sehingga pada kondisi ini pasiennya itu harus nunduk, wajib tuh hukumnya. Yang kedua, itu boleh. Kalau misalnya pasien yang mampu, coba dalam posisi ini bertahan, ini jauh lebih baik. Oke, jadi pasiennya nggak senderan banget nih, dia lebih pendek posisi ini. Kalau misalnya nggak bisa, baru kayak gini. Oke, semakin dia membungkuk, semakin besar possibility untuk kita bisa mengeluarkan si sputum. Nah, tahapan pemberian postural drainase yang pertama itu adalah positioning. Ini positioning. Yang kedua, kita berikan perkusi. Perkusinya dalam bentuk
clapping. Setelah clapping, kita berikan vibrasi. Setelah kita berikan vibrasi, terus kemudian kita bisa langsung minta pasien untuk melakukan batuk efektif. Ya, nah bisa nggak langsung ke batuk efektif? Bisa, ketika pasiennya emang udah bisa sebelumnya. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak bisa gimana? Ya kita minta pasiennya batuk aja. Makanya tadi saya bilang latihan batuk efektif itu diberikan di awal sebelum melakukan positioning. Ya, jadi asumsinya sekarang pasiennya udah bisa batuk efektif. Oke, gitu ya. Nah, jadi dalam posisi ini kita clapping itu adalah berusaha untuk memobilisasi si sputumnya menuju ke arah jalan keluar terdekat. Ini nggak bisa buat efusi pleura ya. Kenapa? Cairannya di luar. Yes, cairannya di luar saluran pernafasan. Jadi sputum retention yang dikeluarkan dengan postural drenase itu hanya untuk cairan yang ada di saluran pernafasan. Oke? Efusi pleura nggak bisa, terus kemudian apalagi pneumotoraks, apalagi karena bukan cairan di sana. Pneumonia bisa iya, bisa enggak, karena pneumonia itu bukan hanya di saluran pernafasan, juga bisa di dalam paru itu sendiri ya si cairannya. Oke, intinya yang bisa dimobilisasi dengan ini hanya cairan yang ada di saluran pernafasan. Nah, kita lakukan clapping. Clapping tahu ya? Udah familiar ya? Clapping. Clapping itu kayak mangkok. Clappingnya itu harus kita lakukan dari area paling bawah sampai ke area yang paling atas. Jadi jalan ke atas, jalan dari bawah ke atas. Kalau misalnya bilateral gimana sisi kiri dan kanan? Tentukan satu tempat yang paling banyak terlebih dahulu. Karena clapping nggak akan efektif kalau misalnya kita lakukan di dua sisi. Oke? Ini dalam kondisi ini asumsinya yang kiri yang mau saya kejar. Oke? Jadi pada saat kita clapping, ya balik. Balik. Oke, jadi cepat. Kalau misalnya kalian terlalu flat, sakit di pasien. Oke, jadi pastikan bentuk pangkuknya itu betul. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Continuous. Kalau nggak bisa, bikin satu sampai atas, balik ke bawah, balik lagi. Gitu, oke? Setelah itu, setelah clapping, minta pasien tarik nafas. Tarik nafas. Ketika dia ekspirasi, berikan vibration. Vibration itu kontraksi isometrik brachioradialis. Jadi harus fleksi elbow 90 derajat. Berasa? Geserannya? Lagi. Tarik nafas. Tiup. Tarik nafas. Tiup. Tarik nafas. Tiup. Gitu. Bukan di shake, tapi vibration. Oke? Gitu ya. Jadi positioning, clapping, vibration pada saat ekspirasi. Gitu. Setelah itu, kalian bisa minta pasien juga melakukan batuk efektif 2 kali sambil kalian vibration. Oke? Gitu ya. Silakan. Praktek. Itu saja.